so many pieces all back together now. What's your vision? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Salam. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Osrela Wirasandi Abadi, NIM 18030083, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memparodikan sebuah video dengan tema hukum, kebijakan, dan etika COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Oke, baik, langsung saja. Teman-teman, selamat malam. Begini, kita kan dari kosong-kosong betul jadi. Ini kalau terkait dengan hukum, kebijakan, dan etika COVID-19, ini bagaimana ya? Kalau bisa bahas kok ini malah. Atau misalnya ya sudah kosong-kosong kok, jadi kita singgung-singgung sedikit lah terkait dengan terkait dengan hukum. Kita lebih tekankan terkait dengan hukum yang berlaku selama pandemi COVID-19. Karena berbagai persoalan etis muncul ke permukaan, dengan yang paling menonjol ialah persoalan di bidang etis medis, kesehatan. Kesehatan ya, itu sudah. Karena para dokter dan para perawat harus segera mengambil keputusan terkait dengan terkait kita berhadapan dengan pasien COVID-19. Karena kita tahu sekarang bahwa COVID-19 sekarang, pasien COVID-19 sekarang semakin menonjol, semakin meningkat. Baru tenaga dokter dan perawat itu terbatas, kurang. Baru alat bantu pernapasan, oksigen itu lebih sedikit daripada pasien COVID-19. Lebih sedikit. Jadi yang sedang maksudnya itu kan lebih sedikit, misalnya alat bantu lebih sedikit. Lalu kita lihat bahwa kalau alat bantu begitu sedikit, terus kepada pasien yang mana itu alat bantu digunakan, itu bagaimana? Terkait ya kita omong saya terkait dengan COVID-19 gitu. Nah, kebijakan pemerintah terkait COVID-19 atau hukum teknis atau etika terkait dengan adanya COVID-19 ini. Menurut saya ketika pemerintah kan sudah memperlakukan PPKM tadi, terus tenaga kesehatan seperti bidan maupun dokter, perawat, segala macam itu kan pasti dia harus ambil langkah positif, langkah paling adil begitu. Jadi ketika ada pasien COVID yang datang lebih dahulu begitu, maksudnya ada yang tercovid yang positif lebih dahulu, otomatis dia harus pilih orang yang lebih dulu datang masa positif yang lebih dahulu itu, terus pilih itu adil untuk mengorbankan sebagian pasien setelahnya. Kalau dia macam ada orang kan sistem bilang pilih keluarga, jadi dia itu serba salah ketika ada pilih keluarga, tapi misalnya keluarganya datang kemudian ada orang yang positif yang lebih dulu, otomatis dia kalau untuk ambil langkah positif itu pasti tidak utamakan pasien yang lebih dulu masuk, dimana dengan dia pasien yang keluarga tapi datang kemudian. Kan pemerintah otomatis sekarang kan dia melakukan istilah bilang di PPKM. Jadi otomatis kan semua ekonomi maupun mana kan tidak lancar tuh, tidak lancar. Jadi otomatis alat medis tetap tidak ada solusi untuk bisa masuk. Betul. Kalau kita omong tentang PPKM itu kan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk aktivitas masyarakat. Kalau kita lihat kan selain persoalan terkait dengan alat medis atau kita yang hukum yang keadilan apa yang di rumah sakit tadi yang kita bahas, itu
Selain persoalan itu muncul juga persoalan etis dari para penentu kebijakan publik, yang mana kepala kepala negara dan pemerintah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah memperlakukan pembatasan mulai dari tingkat moderat seperti pembatasan sosial berskala besar. Oh, ini masuk di Itu pemerintah. PSBB, Masuk di pemerintah. ada yang PPKM, ada yang PSBB. Itu pembatasan, kalau PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Hingga lockdown, dari lockdown tuh hingga dari pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga lockdown. Itu yang kebijakan pemerintah terkait dengan begitu. Dengan maksud untuk menyelamatkan warga dari COVID-19. Yang tentunya dari itu. Tetapi dampak dari penghentian kegiatan ekonomi itu dan bisnis selama pembatasan sosial ini telah menyebabkan jutaan orang menderita karena kehilangan pekerjaan. Bahkan ada sebagian sampai mati kelaparan karena tidak memiliki akses menerima bantuan. Ya. Ini kan kita ambil contoh seperti di kita NTT lah. Kan orang bilang PNS kan setiap bulan ada gaji tuh. Setiap bulan terima gaji. Ya. Walaupun tidak bekerja. Tetapi misalnya kalau masyarakat ada yang misalnya dia bekerja di bidang sawah atau apa, itu kalau dia tidak keluar kerja dia mau makan apa? Itu kan contoh konkret tuh masa pas masa pandemi ini terus lockdown tuh dia punya segi negatifnya dia dari untuk masyarakat. Kita ngomong tentang hukum tapi kebijakan. Kita ambil contoh dalam NTT saja, jangan di luar NTT. Hukum itu kan tegas, hukum itu. Tapi dalam NTT hukum itu tidak tegas. Belum tidak ada dengan tegas, itu belum ada di NTT. Dengan adanya kejadian baru yang di Semau, itu sudah menunjuk bahwa hukum di NTT tidak dipakai. Terus kalau terus contohnya kalau kebijakan pemberlakuan PSBB, itu contoh ambil. Maksudnya di satu sisi kebijakan itu bertujuan untuk menghentikan atau memutuskan mata rantai COVID-19 PSBB gitu. Namun di lain pihak hal itu dapat melumpuhkan roda perekonomian hingga dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Apalagi sekarang COVID, orang-orang kantoran kan ya enak lah, setiap bulan bisa dapat gaji, bisa ya ada 1.000-2.000 berapa untuk mereka untuk bisa menghidupi keluarganya. Tapi masyarakat kecil yang tiap hari misal ada yang buruh kasar, ada yang itu kalau dibatasi begini kan setengah kasihan juga, bukan setengah tapi kasihan tuh, sampai ada yang meninggal karena bukan karena COVID-19 tapi karena kelaparan.